Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa menemani kembali pemirsa channel dakwah Kota Intan, di mana saat ini ingin menyampaikan perspektif Buletin Kapah edisi 175 yang diterbitkan tanggal 8 Januari 2021. Pada edisi 175 ini, Buletin Kapah menghadirkan judul, yakni jangan gentar menyampaikan atau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwan fillah rahimakumullah, setelah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat, nikmat yang luar biasa kepada kita semua, sudah sangat layak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ketaatan-ketaatan, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, asba'un tabi'in, dan mudah-mudahan kita juga semua menjadi umat yang dirindukan oleh Rasulullah dan bisa bersama dengan Rasulullah di saat kita berhadapan dengan Allah. Yani kita mendapatkan kemenangan yang hakiki, jannahnya, rahmatnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam perspektif Buletin Kapah saat ini, yakni jangan gentar, jangan takut. Ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tentu kita melihat saat ini sangat banyak kemungkaran yang ada di hadapan kita. Sangat banyak terjadi kemaksiatan yang memang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap memerintahkan aturan-aturan Allah, setiap memerintahkan penerapan hukum-hukum Allah, ini pasti akan memberikan kemanfaatan bagi kita. Dan setiap larangannya pasti akan membawa keburukan dan kemudaratan ketika dilakukan oleh manusia. Nah, maka untuk memastikan hukum-hukum Allah, Islam ini memiliki perangkat yang luar biasa, yakni berupa dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang harus dilakukan oleh kaum muslim. Menyerukan kebaikan dan melarang kemungkaran, ini wajib dijalankan oleh seluruh kaum muslimin. Nah, kenapa? Pelaku kemungkaran atau kezaliman ini bisa saja terjadi dilakukan baik oleh individu ataupun jamaah, termasuk sangat mungkin dilakukan oleh penguasa. Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi yang dilakukan oleh individu ini sangat beragam. Sangat beragam. Bisa dilakukan di berbagai tempat. Bisa dilakukan dalam berbagai aktivitas. Berbohong, khianat, menipu,
itu merupakan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh individu. Hal-hal yang memang sangat sering terjadi, terlihat, yakni di mana individu masyarakat, umat Islam, mereka baik dengan sadar ataupun tidak sadar sedang melakukan kemaksiatan. Yakni apa? Melakukan riba, melakukan perjudian, dan lain sebagainya. Sangat banyak. Termasuk kemungkaran-kemungkaran juga dilakukan oleh individu bisa di berbagai tempat. Di rumah, di jalanan, di pasar, di hotel, tempat hiburan, dan sebagainya. Dan kemungkaran-kemungkaran pun sangat mungkin terjadi dilakukan oleh kelompok, oleh gerombolan manusia. Baik mereka melakukan perampokan berencana, korupsi berencana, misalnya kan. Gitu. Contoh saja misalnya kemarin terjadi korupsi berjamaah gitu, di partai tertentu, partai yang merah, yang memiliki rapot merah, berwajah merah, mereka melakukan korupsi berjamaah bersama-sama, bahkan nggak tanggung-tanggung. Bansos yang harusnya diberikan kepada fakir miskin pun masih berani dikorupsi. Ini luar biasa. Contoh-contoh ini merupakan hal yang sangat sering sekali terjadi. Termasuk kelompok-kelompok sekuler, yakni mereka menyebarluaskan ide, pemikiran, pemahaman yang jauh dari pemikiran Islam, jauh dari aturan Islam. Mereka menyampaikan pemikiran sekulerisme untuk menafsirkan Islam, yakni memisahkan Islam dalam kehidupan. Mereka juga menyebarkan ide-ide kapitalis dalam sistem ekonominya. Nah, hal ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Dan yang sangat luar biasa yang terjadi di tengah-tengah kita, yakni bagaimana kemungkaran dilakukan oleh penguasa. Bahkan dengan kadar yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Jauh lebih luas di tengah-tengah masyarakat. Terasa sampai ke pelosok-pelosok desa. Terasa sampai ke individu-individu masyarakat. Misalnya apa? Misalnya menjadikan sekulerisme sebagai dasar kehidupan bernegara. Ini jelas ketika memisahkan kehidupan dalam bernegara, kehidupan bernegara dengan Islam. Memisahkan Islam dengan kehidupan, memisahkan Islam bernegara, memisahkan kehidupan Islam dengan kehidupan bermasyarakat. Ini jelas merupakan kemaksiatan, kemungkaran yang luar biasa. Mereka menolak syariah Islam saat ini. Saat ini. Dan mereka menjalankan sistem demokrasi di dalam bidang politiknya, kemudian melakukan sistem kapitalisme di dalam sistem ekonominya. Ini terjadi. Sedangkan organisasi masyarakat, sedangkan sekelompok masyarakat jamaah yang memperjuangkan tegaknya syariah Islam, hukum-hukum Islam, justru dicap radikal. Dicap radikal. Dibubarkan. Bahkan dianggap organisasi terlarang. Ini merupakan kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran yang terjadi, yang dilakukan oleh penguasa. Kemudian keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini seperti apa? Ya, jelas, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kewajiban yang penting di dalam Islam yang wajib dilakukan oleh seluruh kaum muslim. Ini sangat mengandung banyak keutamaan. Di antara keutamaan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar
ini jelas merupakan ciri khas bagi seorang mukmin, seorang muslim, sekaligus menjadi ciri umat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayat bahwa bagaimana keutamaan dan penilaian bagi orang-orang yang beriman, yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, di mana mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, mereka menegakkan salat, membayar zakat, termasuk wa yuti'ullaha wa rasul, di mana manusia, umat yang beriman, mereka taat terhadap Allah dan Rasul. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Sebaliknya, ini sebaliknya. Bagaimana orang-orang munafik? Kondisi orang munafik. Kalau orang-orang beriman antara satu dengan yang lainnya, mereka saling tolong-menolong di dalam kebaikan, di dalam kema'rufan, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sedangkan orang-orang munafik, kata Allah, masih di dalam surat At-Taubah ayat 67, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din. Bahwa orang-orang munafik, baik laki-laki yang maupun yang perempuan, sebagian dari sebagian yang lainnya adalah sama. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yakbiduna aydiyahum. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan justru melarang berbuat yang ma'ruf. Inilah perbuatan orang-orang munafik. Dan Allah memberikan cap, innal munafiqina humul fasikun. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka, maka sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang fasik. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Bagaimana sekarang sudah mulai terlihat kontras. Yang beriman mereka memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Allah. Mereka berusaha sekuat tenaga, berjuang dengan pemikiran, dengan amalnya, dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan segala dan seluruh kesungguhan. Ini orang-orang beriman melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun tadi mendapatkan cap radikal. Luar biasa. Sebaliknya, justru orang-orang munafik, mereka ini sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan ini kita termasuk orang-orang yang beriman, yang terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwan fillah rahimakumullah, pemirsa channel dakwah Kota Intan, mudah-mudahan saat ini kita semua di dalam lindungan Allah, di dalam rahmat Allah, sehingga kita masih mampu menjadi bagian dari kaum mukminin yang terus senantiasa melakukan
amar ma'ruf nahi munkar. Kemuliaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga antara lain karena amar ma'ruf nahi munkar. Ini keutamaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Justru inilah keutamaan yang terjadi. Bagaimana seorang umat Islam, bagaimana orang-orang beriman ketika mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka kata Allah, kalian merupakan umat terbaik. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Untuk apa? Menyuruh amar ma'ruf nahi munkar, yakni menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, berkaitan dengan ayat di atas, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis dari Durrah binti Abu Lahab yang berkata, pernah ada seorang yang berdiri menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau berada di mimbar, maka orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu?" Ini pertanyaan dari seorang muslim kepada Rasul. Maka Rasulullah bersabda, manusia terbaik adalah manusia yang paling hafal Al-Quran. Kemudian paling bertakwa kepada Allah. Dan termasuk paling giat melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan paling rajin bersilaturahmi di antara mereka. Syekh Sya'ad rahimakumullah, Syekh Asy'ad ini rahimakumullah menambahkan, Allah memuji umat ini, memuji umat Islam yang beriman dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Allah mengabarkan bahwa mereka adalah umat-umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Hal ini karena mereka menyempurnakan diri mereka dengan iman. Beriman kepada Allah, melakukan amal soleh, mencegah kemungkaran, menghindari kemungkaran, kemaksiatan. Dan bagaimana mereka mengharuskan mereka untuk apa? Menunaikan semua perintah-perintah Allah. Juga karena mereka berusaha menyempurnakan orang lain dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Mendakwahi mereka, menunjukkan mereka kepada jalan Allah. Ingin selamat bersama-sama. Bukan ingin selamat sendiri, tetapi ingin selamat bersama-sama dengan kaum muslimin yang lain. Mereka juga bersungguh-sungguh di dalam dakwah. Menyeru kepada jalan Allah. Menyeru kepada kalimatullah. Agar kalimatullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bisa tegak di muka bumi ini sebagai landasan dasar aturan kehidupan manusia. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka di dalam dakwah tadi untuk apa? Mengembalikan manusia dari kesesatan, dari kesalahan, jalan yang dititi, jalan yang dilakukan, yakni jalan sekuler tadi. Untuk apa? Untuk menuju ke jalan hidayah Allah. Ini yang ditafsirkan oleh Asy-Sya'di At-Tasyir dalam At-Tasyir Karim Ar-Rahman di tafsir Kalam Al-Manan. Maka jelaslah bahwa berpegang teguh dan memelihara ini ciri khas, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ciri khas dari seorang mukmin umat Islam, maka pasti akan menjadi yang terbaik. Pasti. Sebaliknya jika umat Islam meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan lenyaplah predikat agung itu dari diri mereka. Bahaya justru ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar.
Sangat berbahaya sekali. Bagaimana ketika umat Islam meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka ini akan menimbulkan bahaya yang sangat besar. Saat amar ma'ruf nahi munkar tidak lagi dilakukan, ditinggalkan oleh manusia, ditinggalkan oleh umat Islam. Mereka hanya diam ketika melihat kemungkaran, tidak mampu berkata apa-apa, tidak mengajak kepada jalan Allah. Maka Allah akan mendatangkan azab kepada semua pihak, baik pelaku kemungkaran ataupun bukan. Inilah ketika orang-orang soleh, ketika orang-orang baik diam melihat kemungkaran. Apalagi kemungkaran yang dilakukan oleh siapa? Oleh penguasa. Ini luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Ahmad, kurang lebih seperti ini. Sungguh manusia itu, jika melihat kemungkaran, kemudian mereka tidak mengubah kemungkaran itu menjadi kema'rufan, dikhawatirkan Allah akan meratakan azab kepada mereka semua. Ini luar biasa. Bahaya yang sangat besar yang harus kita hindari ketika orang-orang soleh membiarkan kemungkaran di hadapan mata. Diam 1000 bahasa. Ini bahaya. Azab diratakan kepada seluruh manusia. Suatu kemungkaran, jika terjadi di muka bumi, jika tidak ada seorang pun yang berusaha untuk mengubahnya, kemudian kemungkaran terus akan menyebar semakin besar. Akan menyebar semakin luas. Maka kerusakan pun akan semakin meluas, semakin membesar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika hal ini terjadi, maka jika kondisi sudah demikian, azab Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepada seluruh komponen masyarakat. Akan diturunkan baik kepada orang yang saleh, kepada orang yang baik, maupun tidak. Baik mereka melakukan kebajikan, maupun kemungkaran, maupun orang yang adil ataupun yang zalim, maka hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Kata Allah, pelihara diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja. Wa'lamu annallaha sadidul iqab. Ketahuilah bahwa siksaan Allah amatlah keras. Kita harus memperhatikan bagaimana siksaan itu tidak khusus kepada orang-orang yang zalim. Artinya bisa menimpa siapa saja. Ikhwan fillah rahimakumullah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kaum mukmin agar tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah. Agar terus melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Jika kewajiban ini ditinggalkan, yakni amar ma'ruf nahi munkar, maka akan muncul siksaan dan cobaan yang menimpa secara umum. Yang menimpa kepada siapa saja, baik kepada pelaku kemungkaran dan kezaliman maupun kepada orang-orang yang taat. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar juga bisa menjadi penyebab tidak dikabulkannya doa. Bahkan Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian benar-benar melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau jika tidak niscaya. Ini arti jika tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka niscaya Allah akan mengirimkan hukuman, akan mengirimkan siksaan kepada kalian karena keengganan kalian untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu apa kata Rasul? Lalu jika kalian berdoa kepada Allah, maka Allah tidak akan mengabulkan doa. Hadis riwayat Tirmidzi. Luar biasa.
ketika kemungkaran dibiarkan, amar ma'ruf nahi mungkar tidak dilakukan, maka bukan saja hukuman, tetapi ketika berdoa pun tidak dikabulkan. Hadis Nabi ini menegaskan kewajiban kita bahwa setiap muslim untuk mengajak ke berbagai pihak agar melakukan kebaikan, melakukan kesolehan, melakukan amar ma'ruf dan melarang mereka untuk melakukan keburukan, melarang mereka untuk melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Maka hadis tersebut juga mengancam kepada orang-orang yang enggan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu apa? Tadi ancaman akan dihukum dengan siksaan dan mereka tidak akan diterima segala doa. Nauzubillah, summa nauzubillah, semoga kita termasuk orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kuncinya adalah sabar dan istiqomah. Amar ma'ruf nahi mungkar bukanlah tanpa tantangan dan hambatan. Perubahan yang diharapkan dari aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar tak selalu terjadi dalam waktu yang cepat. Mungkin membutuhkan waktu yang lama, mungkin membutuhkan proses yang berjenjang, step by step untuk melakukan perubahan yang ada di tengah masyarakat. Rasulullah ingin melakukan perubahan di Mekah pun luar biasa. Tidak di dalam waktu singkat, tetapi membutuhkan waktu yang banyak. Perubahan yang diharapkan dari aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar ini yang besar, kekuatan yang besar, tekad yang besar, semangat yang besar untuk apa? Untuk merubah kondisi dari kondisi yang melakukan tadi terjebak di dalam kemungkaran menjadi sebuah kondisi di mana amar ma'ruf lebih menguasai daripada amar nahi mungkar tadi, amar mungkar tadi. Ikhwanifiddin, rahimakumullah, disinilah kita diperlukan sikap kesabaran, keistiqomahan di dalam tadi melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat surat Luqman itu menjelaskan, lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar dan bersabarlah atas segala sesuatu yang menimpa kalian. Yang sudah diberikan gambaran amar ma'ruf nahi mungkar ini akan berhadapan dengan tantangan, rintangan, halangan. Maka ini perlu keistiqomahan, kesabaran. Maka kata Allah, sungguh yang demikian itu adalah hal-hal yang telah diwajibkan. Yani apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hal yang mudah. Tetapi ketika kaum muslimin, orang-orang yang beriman, masuk menjadi orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuarakan dengan lantang tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ini adalah orang-orang pilihan. Ini orang-orang pilihan yang diberikan hidayah oleh Allah, yang diberikan kenikmatan oleh Allah untuk melakukan dakwah. Niat ikhlas semata-mata karena Allah, ini menjadi kunci. Niat ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena mengharapkan jabatan, kekuasaan, kedudukan di mata sosial, kedudukan di tengah-tengah kekuasaan tadi. Bukan. Tetapi niat ikhlas semata-mata lillahi ta'ala. Ini merupakan kunci yang penting di dalam membangun sikap sabar dan istiqomah. Terkait hal ini, Imam Ibnu Taimiyah berpesan, wajib bagi pelaku amar ma'ruf nahi mungkar untuk selalu ikhlas semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah. Dengan maksud, yakni taat kepada Allah. Taat kepada Allah, kemudian mengikuti jalan-jalan Rasulullah, cara-cara Rasulullah. Maka hendaknya tujuan ini adalah untuk memperbaiki orang yang diperintah dan menegakkan hujjah kepada dirinya. Maka jangan bertujuan untuk apa tadi? Untuk mencari kedudukan.
baik kedudukan jabatan ataupun kedudukan di tengah masyarakat, baik untuk dirinya maupun untuk kelompoknya, atau bahkan ketika berusaha untuk melecehkan orang lain. Itu tidak boleh. Kan termasuk orang-orang yang sombong ketika kita tadi melecehkan orang lain. Mereka menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Ciri-ciri orang sombong. Ikhwan fillah rahimakumullah, pemirsa TV dakwah Kota Intan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kita semua berusaha untuk beristiqomah melakukan hal yang diperintahkan Allah. Jika kemungkaran telah tampak secara terbuka di tengah-tengah masyarakat, kemudian tidak ada yang berusaha untuk menghentikan, maka basis-basis kemungkaran tadi akan terus semakin menggurita, semakin lebar, semakin meluas, termasuk komponen-komponennya akan semakin menguat. Kemudian eksistensinya akan semakin tampak dan jaringannya akan semakin kuat. Ini ketika kemungkaran dibiarkan. Ketika kemungkaran disepelekan. Ketika kemungkaran dianggap sebuah kewajaran. Maka kemungkaran yang telah eksis, yang telah ada di tengah-tengah masyarakat, dan memiliki basis yang menyebabkan para pelaku kemungkaran ini akan merasa di atas angin. Mereka merasa berkuasa, mereka merasa tidak ada yang bisa menghalangi dan mencegah mereka. Mereka lalu berusaha akan mempengaruhi berbagai pihak dengan kemungkaran yang sedang mereka lakukan agar diikuti oleh orang-orang lain. Apalagi jika kemungkaran dan kezaliman ini dilakukan oleh penguasa. Dengan berbagai perangkat kekuasaannya, mereka akan menggunakan simbol, narasi, dan tindakan baik dengan halus maupun kasar. Untuk apa? Untuk mempengaruhi rakyatnya, untuk mempengaruhi masyarakatnya, sehingga kemungkaran, kezaliman tetap berlangsung di tengah-tengah kondisi masyarakat. Kemungkaran akan semakin merajalela. Kemungkaran akan semakin meluas. Akhirnya kemungkaran pun, kerusakan pun akan semakin parah dan merebak di berbagai bidang kehidupan, baik di tempat-tempat umum, di tempat mana saja, maupun di berbagai waktu. Itu ketika amar ma'ruf tidak dilakukan, nahi mungkar tidak dilakukan, maka tadi kerusakan akan semakin merajalela. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka jika hal ini terjadi, tidak ada pilihan lain. Umat Islam wajib bersungguh-sungguh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan penuh keberanian tanpa keraguan. Amar ma'ruf nahi mungkar yang efektif dilakukan, maka adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang bukan hanya dilakukan oleh individu, bukan hanya dilakukan oleh sebuah kelompok, tapi amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan oleh penguasa, oleh mereka yang memiliki kedudukan. Semoga dalam bedah buletin perspektif buletin KFAI edisi 175 ini mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah untuk mampu terus-menerus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, perhatikanlah, jangan merasa segan dengan siapa? Kepada manusia yang mereka menghalangi seseorang untuk menyatakan kebenaran yang telah diketahui. Maju terus untuk para pendakwah, untuk dai, untuk para ulama, termasuk jamaah-jamaah
Islam yang senantiasa menyuarakan tegaknya Islam di bumi ini. Agar apa? Agar kemungkaran di muka bumi ini bisa diminimalisir, bisa dihilangkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Islam yang memiliki keimanan yang kokoh, memiliki akidah yang kuat, agar apa? Agar mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan yang diperintahkan Allah, yakni melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka semoga Allah segera memberikan pertolongan kepada kita, pada kaum muslimin, untuk memberikan kekuasaan dengan tegaknya daulah Islam, dengan tegaknya khilafah ala minhazin nubuwah, yang dimana kekhilafahan akan menerapkan aturan Islam secara kafah, akan menerapkan aturan-aturan Islam semuanya di seluruh aspek kehidupan. Insyaallah ketika Al-Quran, As-Sunnah menjadi sebuah aturan, satu-satunya aturan dalam kehidupan, maka niscaya kehidupan manusia akan dipenuhi dengan rahmah. Kehidupan manusia akan dipenuhi dengan keberkahan. Keberkahan Allah akan diturunkan dari langit dan dimunculkan dari bumi. Ketika apa? Ketika manusia umat Islam bertakwa, penduduk negeri ini bertakwa, beriman, mereka beriman kemudian melakukan seluruh perintah Allah, yakni apa? Yakni melakukan ketakwaan itu tadi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, mungkin dalam pertemuan dengan pemirsa dakwah khilafah, dakwah Tairut Kota Intan, untuk berusaha terus menyuarakan suara umat Islam sebagai bagian dari dakwah, sebagai bagian dari kewajiban kita. Maka mudah-mudahan kita semua, baik saya sebagai penyampai materi saat ini maupun ikhwan semua pemirsa dakwah Kota Intan, mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk melanjutkan perjuangan agar tegaknya Islam di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah, kealfaan itu datang dari saya pribadi. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wa'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.